Chapter 82. Zuo Fan melebarkan sayapnya di antara awan dan melayang seperti dewa yang menjulang di atas semut. Di tangannya, dia mencengkeram jantung yang masih berdetak yang meneteskan darah. Namun pemilik hati ini telah lama menemui ajalnya dan tidak lebih dari mayat kaku, tidak pernah lagi dapat menemukan kedamaian dari kengerian yang dialaminya. Para penonton mengangkat kepala karena kaget tetapi menyaksikan keagungan Zuo Fan, mereka bahkan lupa bernapas. Ketakutan hampir terlihat di antara para penjaga lembah neraka. Hanya dalam satu pukulan, Insidious Demon yang terkenal kejam, orang bijak nomor 1 di lembah neraka, Yu Guiqi meninggal. Xie Tianyang menyangkal apa yang dia saksikan. Bahkan Jian Suifeng diliputi ketakutan saat dia menatap pemuda yang melayang di langit. Monster sejati, Jian Suifeng bergumam. Zuo Fan hanya mengendurkan cengkeramannya dan jantungnya jatuh ke tanah dengan percikan. Tapi tindakan biasa ini merebut hati semua orang. Saat tatapan dingin Zuo Fan berkeliaran di antara orang-orang, mereka menundukkan kepala karena ketakutan. Ngeri bahwa iblis akan mengarahkan pandangannya pada mereka. Zuo Fan, bagaimanapun, hanya tertawa, orang itu pasti kabur ke rumahnya. Dia benar-benar menyelinap pergi lagi. Dia tiba-tiba menukik, membuat orang-orang berhamburan. Tapi dia pergi ke Sue Ningxiang dan memeluknya. Sue Ningxiang berteriak singkat sebelum dibawa ke awan. Mereka berdua kemudian menghilang dalam kilatan petir. Di tempat terbuka di luar Blue Expanse City, kilat menyambar, memperlihatkan pendaratan Sue Ningxiang dan Zuo Fan. Saat dia menurunkannya ke tanah, dia menatapnya dengan bingung. Zuo Fan tersenyum tipis. Aku berkata bahwa aku akan membawamu keluar kota, dan aku punya. Sekarang, aku telah memenuhi janjiku. Inikah dunia luar? Petik 2. Sue Ningxiang memutar matanya ke sekeliling dan menarik napas. Senyum bermain di wajahnya bibir. Ini pertama kalinya aku jalan-jalan di luar kota. Akhirnya aku keluar. Sue Ningxiang tertawa dan tersipu. Terima kasih, kakak Zuo. Bukan apa-apa. Kami mengguncangnya, bukan? Zuo Fan berkata, Ninger, ini mungkin waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu akan pergi? Sue Ningxiang mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Zuo Fan, kemana? Dia menghela nafas sambil berkata, aku tidak tahu. Masih banyak hal yang harus kulakukan. Hal yang paling mendesak adalah menemukan Lightning Canyon, sisa Kaisar Surgawi, dan mencari ahli untuk memperkuat klan Luo. Meskipun tidak tahu harus mulai dari mana, dia harus terus mencari. Sue Ningxiang melihat pikirannya telah ditetapkan dan berbicara dengan lembut, kakak Zuo, bisakah aku ikut denganmu? Tidak. Zuo Fan membantah, dengan kekuatanmu, kamu akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Sue Ningxiang menundukkan kepalanya karena kalah. Dia tahu dia hanya akan menjadi beban baginya jika dia pergi. Zuo Fan mengacak-acak kepalanya sambil tersenyum, dan kamu masih memiliki klan kamu untuk dijaga. Klan Sue menyinggung lembah neraka dan perlu menemukan seseorang yang dapat melindunginya. Sword Marquise Abode adalah pilihan yang bagus. Dari mulut tajam Xie Tianyang, dia pasti ditempatkan cukup tinggi. Jika dia menjamin untukmu, Sword Marquise Abode pasti akan membawamu masuk. Petik 2. Sue Ningxiang mengangkat kepalanya lalu mengangguk. Sekarang saatnya mencari tempat yang aman untuk klannya. Akan terlalu kejam baginya, dan egois, untuk pergi bersama Zuo Fan dan meninggalkan ayah dan saudara laki-lakinya dalam bahaya. Dia malu tetapi masih merasa enggan berpisah dengannya. Hahaha, selamat tinggal, adik perempuan.
Zuo Fan mengacak-acak kepalanya untuk terakhir kalinya dan pergi sambil tersenyum. Air mata terbentuk di mata Sue Ningxiang saat dia berteriak, "Kakak Zuo, kapan kita akan bertemu lagi?" Saat cincin guntur berkedip, Zuo Fan melambai saat dia berjalan pergi. Cincin guntur di jarinya dan jari Sue Ningxiang berkedip. Di area lain, Jian Suifeng memandang rendah mayat Yu Guiqi, musuh yang merampoknya dari ketiga jarinya. Dia mengingat kematian Yu Guiqi yang menyedihkan dan suasana hatinya menjadi hidup. "Oh, Yu Guiqi, sungguh tragedi yang menimpamu, salah satu orang hebat dari Kekaisaran Tianyu." Jian Suifeng menemukan bahwa lembah neraka menjaga Zuo Fan Routed sekarang berebut menjauh dari tempat ini, bahkan meninggalkan tubuh sesepuh mereka. Hanya angin dingin bertiup di atas rambut putih di tubuh Yu Guiqi yang tergeletak di sana di atas rubel yang dingin dan keras. Matanya melebar, meski kehilangan cahaya. Xie Tianyang masih melihat ke langit, ke arah Zuo Fan, tetapi kemudian berbicara dengan nada masam, "Bajingan sialan, bagus untuk kamu membunuh Yu Guiqi. Tapi apa yang kamu mainkan untuk mengambil Ning'er?" Petik 2. Tianyang, bantu yang lain turun, kita akan bergegas ke Sword Marquise Abode untuk menyembuhkan mereka. Klan Sue akan menjadi klan bawahan Sword Marquise Abode. Jian Suifeng menunjuk ke arah klan Sue yang disalibkan. Xie Tianyang melompat dan tersenyum, "Itu niatku." Penatua ke-8, siapa yang tahu kami berpikiran sama? Aku juga akan menyelamatkan klan Ning'er. Siapa yang berpikiran seperti anak nakal? Jian Suifeng mendengus, kau telah melihat kemampuan monster kecil itu. Hanya waktu yang akan mengatakan seberapa jauh kekuatannya akan mencapai. Karena dia berusaha keras untuk menyelamatkan orang-orang ini, tidak ada salahnya untuk mendapatkan bantuannya. Kita bahkan mungkin menjadi teman di masa depan. Dan jika kita berdiri di sisi yang berlawanan, kita dapat menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk menghadapinya. Xie Tianyang hanya tersenyum kecut pada alasan sesepuhnya. Jadi kamu tidak menyelamatkan klan Sue karena aku tetapi karena bajingan Zuo Fan itu. Siapa murid inti Sword Marquise Abode di sini? Jika ini keluar, namaku akan terseret melalui lumpur. Meskipun diam-diam mengutuk, dia masih pergi bekerja. Karena ini adalah tujuannya selama ini, untuk membantu Sue Ningxiang. Namun tidak ada yang lebih bijaksana sejauh setengah mil, Yu Ming meringkuk dalam kedinginan. Ketakutannya pada Zuo Fan tumbuh di luar proporsi, sedemikian rupa sehingga dia mungkin tidak akan pernah mengatasi iblis hati ini. Bajingan, ini ketiga kalinya. Apa yang pernah aku lakukan padamu? Kemanapun aku pergi, kamu datang membunuh. Terakhir kali kamu membunuh 2 tetua dan kali ini kamu membunuh tuanku. Kekejian. Yu Ming mengutuk Zuo Fan sampai tinggi surga. Tetapi ketika wajah dingin Zuo Fan muncul kembali di benaknya, tubuhnya menggigil. Sebulan kemudian, di Istana Kaisar Taman Ibu Kota Kekaisaran. 2 orang tua sedang bermain catur di bawah paviliun. Salah satunya mengenakan gaun emas dan memiliki pelipis putih dan mata mendung. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Tianyu. Orang tua lainnya memiliki janggut panjang, rambut putih, dan memancarkan aura yang mengesankan. Setiap kali seorang penjaga melihat ke arahnya, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di antara merdunya kicauan burung taman, bidak catur yang digerakkan membuat irama yang menenangkan. Tiba-tiba, tangisan memecah kedamaian yang penuh kebahagiaan. Tuhan Bapa, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Sebuah bola daging bundar seberat 200 kilo berguling di sebelah kaisar.
Dia mengguncang bumi yang dia injak dan membuat pertandingan catur menjadi berantakan. Menggosok dahinya, kaisar tersenyum sedih pada pria lain, yang hanya tersenyum penuh pengertian. Conger, bukankah aku menyuruhmu untuk menghadapi semua peristiwa dengan tenang? Dan apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku bermain catur dengan Pak Sima? Petik 2. Iya, aku tahu kesalahan aku. Yuan Chong bergegas membungkuk kepada kaisar dan orang tua, lalu menyeka keringat dari dahinya. Bicaralah, ada apa? Kaisar memegang bidak catur lain, tidak memedulikan putranya. Yuan Chong memaksakan kegembiraannya dan berkata dengan nada serius, melapor kepada Tuan Ayah, tetua ketujuh lembah neraka terbunuh sebulan yang lalu. Catur sepotong tangan kaisar berdenting di papan dan dia melihat Tuan Sima yang mengerutkan kening. Siapa yang melakukannya? Kaisar kemudian memalingkan wajahnya yang mengeras ke arah Yuan Chong. Melihat tidak ada orang di sekitar, Yuan Chong berbisik, itu adalah seseorang dari klan yang saat ini kami dukung, pelayan klan Luo, Zuo Fan. Sebulan yang lalu, sesuatu masuk ke dalam dirinya bahwa dia membunuh tetua ketujuh lembah neraka di Blue Expanse City di bawah mata semua orang. Juga terungkap bahwa dia adalah orang yang membunuh dua tetua lembah neraka lainnya di kota Windegaze dan menggunakan pavilion naga terselubung sebagai patsi. Apa? Seorang bocah membunuh tiga tetua lembah neraka, termasuk Yuguiki mereka yang berharga? Apa nyali? Tuan Sima berkata kepada kaisar, Yang mulia, bagaimana kita harus menanganinya? Kaisar menimbulkan senyum tipis dan terus bermain catur. Jika hanya melibatkan 7 rumah, itu akan berpose sakit kepala. Tapi seperti yang terjadi, Yuan Shan tidak akan punya pipi untuk mengeluh kepada aku. Jangan biarkan mereka menghabisi klan Luo. Mutiara aku ini akan mengungkapkan kemegahannya, hahaha. Bam! Kaisar membanting bidak catur dengan gembira. Yuan Chong menatap lama ke arah kaisar lalu membungkuk dan pergi. Kediaman Perdana Menteri di ibu kota kekaisaran. Perdana Menteri Zhuge Changfeng berbaring di kursi goyang dengan mata setengah tertutup, bergoyang lembut. Tiba-tiba, bayangan hitam berbisik di telinganya. Apa? Zhuge Changfeng membuka matanya karena terkejut, lalu menghela nafas, keseimbangan antara 7 rumah sekarang miring. Aku perlu membuat banyak persiapan untuk akibatnya. Dan dia melanjutkan keadaan sebelumnya, dengan lembut berayun di kursi goyang. Kediaman Pries besar di ibu kota kekaisaran. Seorang tetua berambut putih sedang membaca beberapa informasi yang disampaikan oleh salah satu anak buahnya. Saat dia membaca, kerutan muncul di dahinya dan dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Dengan langkah gemetar yang sesuai dengan penampilan lamanya, sesepuh berjalan ke observatorium dan melihat ke arah lautan bintang. Bintang perang sudah dekat dan kekacauan ada di depan pintu kita. Percikan cukup untuk menyalakan tong bubuk ini. Penguasa akan segera berganti. Aku hanya berharap orang-orang dapat mengatasi badai. Markas Pavilion Naga terselubung. Pavilion Tuan Long Yifei dan beberapa tetua sedang rapat. Tetapi 2 orang muda juga hadir, Long Jie dan Long Kui. Karena upaya dan perilaku brilian mereka, 7 hari yang lalu, Long Yifei secara resmi mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam Dewan Tetua, menyenangkan keduanya tanpa akhir. Baru-baru ini, Xiao Kui dan Xiao Jie telah menunjukkan perilaku yang sempurna. Aku mengusulkan untuk mengirim mereka untuk berkultivasi di bawah Grand Elder dan mempelajari seni bela diri peringkat rumah yang mendalam. Long Yifei tersenyum melihat keduanya dan berbicara dengan bangga.
Kurung siku tutup. Penatua ketiga berkomentar dengan tatapan keras. Kedua anak ini berkembang dengan baik. Namun, mereka hanya rata-rata dibandingkan dengan murid jenius rumah lain. Bagaimana? Penatua ketiga, jangan meremehkan kami. Kami berada di ambang menerobos ke tahap tempering tulang. Long Kui memprotes sementara Long Jie setuju. Tetua ketiga benar. Aku mendengar desas-desus bahwa Xie Tianyang dari Sword Marquise Abode menjadi ahli tempering tulang 3 tahun sebelumnya. Kami masih jauh di belakangnya. Xiao Jie sangat sederhana. Kamu akan melakukan perbuatan besar di masa depan. Godeye Longjiu mengangguk puas. Seekor gagak hitam bertengger di bahunya. Gagak pemakan jiwa yang dia dapatkan dari Zuo Fan. Melihat burung itu, Long Jiu tidak bisa menahan ekspresinya melembut. Jika kalian berdua setengah laki-laki, saudaraku Zuo, kamu akan melatih seni bela diri peringkat mendalam kami sekarang. Paman Jiu, mengapa membawanya ke dalam ini? Long Kui selalu kesal setiap kali dia mendengar nama Zuo Fan, dia sombong, kurang ajar. Dan tidak ingin bergabung dengan pavilion naga terselubung. Meskipun dia memiliki sedikit bakat, itu tidak membuat kenaikannya terjamin. Kami pasti akan melampaui dia. Seorang pria tiba-tiba menerobos masuk sambil berteriak, laporan mendesak, Tuan Pavilion. Penatua ketiga melambai dia pergi setelah mengambil laporan dan membacanya. Saat berikutnya, tangannya membeku dan kertas itu melayang ke lantai. Ada apa, tetua ketiga? Long Jiu mengambil kertas itu dengan khawatir, tidak pernah melihat tetua ketiga begitu ketakutan. Tapi isinya membuat matanya berlinang air mata. Saudaraku yang baik, aku berhutang padamu lagi. Untuk apa semua ini? Long Yifei ingin tahu seperti orang-orang lainnya yang hadir dan mengambil kertas itu. Alisnya bergetar dan suaranya menunjukkan kegembiraannya. Yu Guiqi dari lembah neraka dibunuh oleh Zuo Fan di Blue Expanse City. Apa? Semua orang tercengang. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Yu Guiqi? Dia adalah sakit kepala terbesar dari semua orang, terutama untuk Long Jiu, yang matanya dicuri dalam taktik Yu Guiqi. Namun pria mengerikan ini dibunuh oleh Zuo Fan. Kejutan mereka bisa dimengerti. Bahkan Long Jie dan Long Kui telah mendengar tentang keburukan Yu Guiqi. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang ditakuti oleh semua tetua dari pavilion naga terselubung. Mereka langsung merasakan betapa jauhnya Zuo Fan telah meninggalkan mereka. Hahaha, bagus sekali. Long Yifei tertawa terbahak-bahak, aku benar dalam keputusanku. Anak ini adalah naga di antara manusia. Tingkatkan dukungan kami ke klan Luo dan kirim beberapa orang untuk melindungi klan mereka. Aku yakin kita semua bisa menyetujui itu. Itu adalah keputusan bulat. Bahkan para tetua yang menentang Long Yifei yang mengusulkan aliansi dengan Zuo Fan tidak menunjukkan keluhan apapun. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka di sini yang bisa melakukan apa yang dilakukan Zuo Fan, mengirim Yu Guiqi itu ke kuburnya. Dan pavilion naga terselubung hanyalah permulaan. Klan benua segera mengetahui perselingkuhan ini. Di antara kejutan dan tangisan kegembiraan, nama Zuo Fan terukir di benak banyak pemimpin klan. Di sebuah lembah tunggal, dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi dan jalan sempit di sisi keempat, pancaran hangat matahari hampir tidak mencapai tempat ini sepanjang tahun. Karena diselimuti kabut, tempat ini adalah tempat pembuangan serangga dan tikus beracun. Namun lingkungan yang sangat aneh ini menyebabkan perkembangan beberapa tumbuhan paling langka yang pernah ada di dunia. Untuk mengumpulkan bahan-bahan seperti itu, orang-orang menerjang banyak bahaya melalui lembah,
di mana tingkat kematian sangat tinggi dan hantu-hantu yang jatuh memperburuk kegelapan. Orang-orang datang untuk menyebutnya lembah neraka. Kurung siku tutup. 1000 tahun yang lalu, sekelompok kuat menemukan tempat aneh ini dan mendirikan pijakan. Mereka bahkan menyiapkan barisan kelas 5 untuk melindungi dari kengerian lembah ini. Grup ini adalah Rumah Yu, salah satu dari 7 rumah mulia Kekaisaran Tianyu. Seiring waktu, orang-orang datang untuk menyebut lembah ini sebagai rumah terkuat yang bisa melawan keluarga kekaisaran. Sampai sekarang, di aula pertemuan lembah neraka, Tuan Lembah Yu Wanshan sedang dalam suasana hati yang buruk saat dia duduk di singgasananya. Dari total 12 kursi, 9 kursi ditempati oleh para tetua. Setiap kali dia melirik ke kursi kosong, matanya berubah menjadi buas. "Kamu Ming, kamu," Wanshan berteriak. "Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa 3 tetua lembah neraka mati karena 1 anak?" Bersujud di tanah dan menggigil tak terkendali, Yu Ming menjawab, "Aku bahkan tidak akan berpikir untuk berbohong kepada Tuan Lembah. Tetua Jian, Tetua Yun, serta tuanku, tetua ke-7, memang dibunuh oleh pelayan klan Luo, Zuo Fan. Perempuan tidak berguna." "Kamu," Wanshan menamparkan meja, "kamu tahu dia membunuh 2 tetua sebelumnya. Jadi mengapa kamu tidak melaporkan ini lebih cepat?" "Lepaskan aku, Tuan Lembah. Itu adalah tuanku yang melarangku. Guru menganggapnya terlalu aneh dan memerintahkan aku untuk menyimpannya sendiri. Dia mengatakan kepada aku bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Zuo Fan. Tapi sebelum dia bisa, Zuo Fan menerobos masuk ke kota kami dan..." Pada titik ini, suara Yu Ming tersedak oleh isak tangis. Para tetua lainnya mendengus. Semua pembudidaya iblis kejam dan dingin. Jadi mengapa Pang ini begitu marah? Melempar pertunjukan seperti itu akan membuat mereka membencinya sebagai gantinya. Para tetua semuanya jelas bahwa ini bukan salahnya, namun menahan diri untuk tidak memaafkannya. Jika mereka bertukar tempat, mereka akan melakukan hal yang sama. Jika tidak, mereka akan dituduh berpikir gegabah dan itu akan digunakan sebagai alasan oleh beberapa orang lain untuk menghapusnya. Siapa yang akan percaya bahwa anak baru Bon Tempering bisa membunuh ahli berpengalaman surga mendalam jika bukan karena itu terjadi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya? Valley Lord, Yu Ming mungkin telah berbuat salah, tetapi dia tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Prioritas pertama kami adalah menangani akibatnya. Ini diucapkan oleh tetua pertama di sebelah kanan saat dia berdiri. Klan perkasa Kekaisaran Tianyu telah mengarahkan pandangan mereka pada kami. Jika kita membiarkan anak itu pergi tanpa hukuman, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Kami akan menjadi bahan tertawaan kekaisaran dan klan bawahan kami akan meninggalkan kami. Petik 2. Yu Wanshan mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan kekejaman. "Penatua Agung benar. Kita tidak bisa membiarkan bajingan itu lolos begitu saja. Bukankah dia pelayan klan Luo? Kami akan membuat klan Luo menjawab pelanggarannya." "Tuan Lembah, kamu tidak boleh." Dalam dan suara khawatir datang dari seorang lelaki tua dengan rambut hitam, duduk di seberang Grand Elder. Yu Wanshan mendengus. "Penatua kedua, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu pikir tidak apa-apa bagi seseorang untuk membunuh orang-orang kita, mempermalukan kita, dan kemudian pergi? Apa pendapat orang lain tentang lembah neraka? Tuan Lembah, aku tidak menghentikan kamu untuk menyelesaikan hutang ini. Hanya..." Penatua kedua menggumamkan sesuatu sebelum melanjutkan,
Tuan Lembah harus mengingat larangan yang diberlakukan Kaisar setahun yang lalu pada 7 rumah yang menentang langkah kaki di kota Windegaze. Jika kita melanggarnya secara terbuka, itu akan memberi keluarga kekaisaran alasan untuk menyerang. Penatua kedua membuat poin yang adil. Ini bukan waktunya untuk bergerak di tempat terbuka. Dan ada juga laporan bahwa keluarga kekaisaran dan ahli pavilion naga terselubung berpatroli di dekat kota Windegaze. Kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka jika kita pergi. Grand Elder mendesak. Mengamati dua tetua yang paling dihormati, Yuanshan ragu-ragu sejenak sebelum meludahkan giginya yang terkatup. Kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa melakukan itu. Apalagi yang sebenarnya bisa kita lakukan? Bahkan para tetua pun terdiam. Yuanshan menghela nafas, ini tidak akan membuat pusing jika tetua ketujuh ada di sini. Dasar bajingan, dia berhasil merampok penasihatku yang paling bijaksana. Ketika aku mendapatkan tanganku padamu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Petik 2. Melihat mereka semua termenung, Yuming yang berlutut mengarahkan matanya ke kiri dan ke kanan sebelum membuat pernyataan tentatif, Lembah Tuhan. Bolehkah murid begitu berani untuk menyampaikan solusi? Pertemuan para tetua bukanlah sesuatu yang bisa kau ikuti. Keluar. Yuanshan menggonggong tanpa melihat Yuming. Tapi gerakan Grand Elder menahannya. Valley Lord, anak itu dapat dianggap sebagai penerus ketujuh tetua. Mengapa tidak memberinya kesempatan? Yuanshan menyerah ketika dia mendengar alasan Grand Elder. Hati Yuming meledak dengan sukacita ketika dia bergegas menjelaskan, Tuan Lembah, pendapat rendah hati murid ini adalah mengabaikan klan Luo. Dari pengamatan aku, klan Luo mengandalkan Zuo Fan. Dengan dia di sekitar, bahkan jika kita menghapus klan Luo, itu hanya akan memperburuk keadaan kita. Tetapi jika Zuo Fan keluar dari gambar, maka klan Luo akan jatuh dari kasih karunia. Mereka tidak akan memiliki harapan untuk menggantikan kita, lembah neraka. Mata Yuanshan berkedip, lanjutkan. Ya. Mulutnya tersenyum, Yuming berkata, kita tidak bisa mendekati kota Windegaze, tetapi Zuo Fan juga tidak berada di dekatnya. Kita hanya perlu memfokuskan semua upaya kita dalam berurusan dengan dia. Dan bagaimana kita akan menemukannya? Kamu Wanshan bertanya. Keluarkan perintah pembunuhan neraka dan buat kekaisaran memojokkannya. Yuming mengungkapkan sisi biadabnya, kami kemudian akan tahu kemana dia pergi, dan sebelum dia kembali ke kota Windegaze, kita bisa menyergapnya. Yuanshan terkekeh, bagus, itulah yang akan kami lakukan. Pria. Dia kemudian meneriakkan perintah. Atas nama aku sebagai pemimpin lembah neraka, aku menyatakan perintah pembunuhan neraka pada Zuo Fan. Siapapun yang memberikan petunjuk ke lokasinya bisa menjadi pengikut lembah neraka. Siapapun yang membawakan aku kepalanya akan menjadi pengikut nomor 1 lembah neraka, berkuasa di atas yang lainnya. Tawa seram Yuanshan bergema, yang diikuti oleh Yuming dengan senyum keji. Zuo Fan, kamu keji? Aku tidak akan berani menghadapi kamu, tetapi sekarang kamu memiliki seluruh kerajaan setelah kepala kamu. Hehehe. Grand Elder tersenyum, seperti yang aku pikirkan, anak ini masih memikirkan balas dendam. Tapi tetua tidak peduli karena Zuo Fan adalah musuh lembah neraka. Grand Elder menyatakan, Tuan Lembah, bahkan jika kita menyatakan perintah pembunuhan neraka di Zuo Fan, karena dia membunuh tetua ketujuh, klan yang lemah tidak akan menjadi lawannya. Aku pikir kita harus bertindak jika kita ingin menghabisinya. Kalau begitu semua tetua pindah, bunuh bajingan itu. Tunggu.
Grand Elder memberi isyarat, dia membunuh tetua ketujuh. Tetua di bawah ketujuh tidak akan membantu apapun. Dari penceritaan ulang Ming tentang dia pasti seorang pembudidaya iblis yang menyempurnakan tubuh. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah 5 tetua pertama. Selanjutnya, dia menoleh ke sesepuh berambut merah, Penatua kelima. Kamu menyempurnakan tubuhmu dengan api iblis terbakar. Tubuhmu yang tidak bisa dihancurkan adalah pasangan yang sempurna untuk anak itu. Jangan lihat aku. Namun pria yang dimaksud menjabat tangannya lagi dan lagi sambil menyeringai. Aku akan bergabung dengan pertemuan 100 pil Drifting Flowers Edifice. Aku tidak punya waktu untuk berlari mengejar anak nakal. Apa hebatnya diundang oleh wanita ke pertemuan untuk membahas tentang pil? Apakah pergi ke sana lebih penting daripada membalas dendam untuk rumah itu? Kamu, Wanshan, membentak. Penatua Agung meringankan suasana dengan senyuman. Tuan Lembah, bangunan bunga melayang mungkin terdiri dari wanita, tetapi mereka masih salah satu dari 7 rumah. Membangun hubungan dekat hanya akan menguntungkan kita. Mereka menyampaikan undangan kepada tetua kelima karena mereka tertarik pada metode kultivasi atribut apinya, dengan harapan dapat menyempurnakan pil baru. Bagaimana sekelompok sigung memanjat ke posisi kita? Suatu hari aku secara pribadi akan pergi dan mengambil alih domain mereka. Yuan Shan berkata dengan kejam. Grand Elder menggelengkan kepalanya. Valley Lord, aku ingin kamu Ming berpartisipasi di tempat ketujuh Elder di pertemuan tetua kami di masa depan. Menatap kamu Ming, Yuan Shan mengangguk. Baiklah, besarkan dia dengan baik, sebagai iblis berbahaya berikutnya. Hahaha. Yu Ming sangat gembira saat membungkuk. Sementara itu, di Blackwing Mountain, Kapten Pang berkultivasi dengan duduk di 36 bilah. Tubuhnya penuh dengan bekas luka. Saat berkultivasi, sulur energi hitam akan meninggalkan tubuhnya, melayang di sekitar bilahnya, dan kembali kepadanya. Tapi saat setiap sulur hitam kembali ke tubuhnya, bekas luka berdarah baru menghiasi tubuhnya yang meradang, membuatnya mengerutkan kening. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapannya dan Lei Yuting datang dari belakang. Sambil membuka kelopak matanya, Kapten Pang berdiri sambil menyeringai. Seni bayangan elusif Nona Lei menjadi semakin luar biasa. Aku bahkan tidak menyadari bahwa kamu akan datang. Seni hantumu tidak kalah mengesankan, mencapai tahap tempering tulang hanya dalam setahun. Kamu membuat para jenius klan itu cemburu. Hehehe, itu semua karena saudara Zuo. Kapten Pang tertawa dan mengintip ke sampingnya. Tidak 5 meter darinya, seorang anak berusia 15 tahun sedang menantang pedang lainnya saat keringat membasahi alisnya dan mengalir di sepanjang tubuh bekas lukanya. Tapi di sekelilingnya ada mayat-mayat penuh luka, seolah-olah diretas oleh senjata bermata yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, metode keji macam apa yang kau kembangkan? Lei Yuting dikutuk. Kapten Pang menjawab dengan acuh tak acuh. Dari 20 anak yang kamu kirim, hanya 1 yang nyaris tidak berhasil. Kirimkan aku batch lain. Petik 2. Dengan hanya 1 yang selamat, kamu ingin lebih? Lei Yuting mengangkat suaranya karena terkejut. Kapten Pang menyeringai, ini sebenarnya hasil yang cukup bagus. 50 orang mati saat berlatih seni ini adalah normal. Tapi untuk klan Luo, semuanya sepadan. Petik 2. Kamu sulit dalam budidaya, dan apa yang saudara laki-lakimu itu lakukan? Sambil mendengus, Lei Yuting mengambil kertas. Dia membunuh tetua ketujuh lembah neraka dan mereka telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Apa?
Kapten Pang tertawa terbahak-bahak. Kakak Zuo benar-benar melakukan hal-hal yang luar biasa, mengguncang dunia kemanapun dia pergi. Lalu dia menepuk bahu Lei Yuting. Nona Lei, jangan terlalu cemas. Dengan keterampilan saudara Zuo, perintah lembah neraka tidak akan memengaruhinya. Siapa yang peduli padanya? Lei Yuting bergumam dengan gigi terkatup. Dia baru saja pergi dan memprovokasi lembah neraka atas seorang gadis. Sejak kapan dia begitu baik? Kapten Pang menyeringai, jadi begitu, hahaha. Terkadang, saudara Zuo sangat suka memukul sosok heroik. Pahlawan, pantatku, kau pikir aku tidak mengenalnya? Sambil mendesah, Lei Yuting berubah menjadi bayangan dan menghilang. Kemudian Kapten Pang berteriak, jangan sebutkan ini pada nona muda, terutama bagian terakhir. Tetapi tanggapan Lei Yuting tidak kunjung datang. Kapten Pang menghela nafas, wanita. Siapa yang menjelek-jelekkanku di belakangku? Di hutan terpencil, Zuo Fan menggaruk hidungnya dan mengatur matanya tertuju pada batu setinggi 100 meter. Dia tiba-tiba melenturkan kakinya dan melompat, dengan sayap di belakangnya berkedip dengan kilat. Gaya pertama Wraith Style, Soaring Demonic Dragon. Gambar drakonik hitam melintas bersamanya di pusatnya. Naga itu terjalin dengan kilat dan menabrak batu. Boom! Batu itu hancur seperti tumpukan kartu dan Zuo Fan keluar dengan cepat. Kemudian dia berbalik dan melepaskan cakar hitam ke reruntuhan. Gerakan kedua Wraith Style, Ghostly Dragon Claw. Itu tidak bersemangat dibandingkan dengan ledakan gemuruh sebelumnya, tetapi itu menebusnya dengan dampak visual, mengubah puing-puing menjadi pasir. Gempanya bahkan membuat burung-burung ketakutan. Zuo Fan tersentak saat dia terus berkeringat, tetapi tangannya terus menari melalui gerakan, membidik kawanan burung. Gerakan ketiga Wraith Style, Necro Dragon's Screech. Suaranya menakutkan, mirip dengan iblis. Ratapan Zuo Fan bahkan membuat riak di udara saat menyapu kawanan burung. Burung-burung membeku di udara, mata mereka kosong, dan mati. Satu pandangan akan melihat ribuan burung mati. Zuo Fan sekarang menjadi berantakan terengah-engah, berjongkok dengan tatapan sedih. Seni bela diri peringkat rendah ini cocok dengan seni Wraith. Setiap serangan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengguncang bumi dan membunuh secara instan. Meskipun peringkatnya rendah, itu tetap kuat sebagai seni bela diri peringkat menengah yang mendalam. Masalahnya adalah persyaratan tinggi yang dimiliki gerakan ini pada tubuh, membuatnya hanya layak untuk pembudidaya seni Wraith. Tetapi dengan tubuh halus Zuo Fan, dia telah lama melampauinya. Dalam teori, gerakan ini seharusnya mudah baginya untuk dieksekusi. Namun faktanya tetap ada. Hanya setelah berlatih di dalamnya selama sebulan dia menyadari bahwa dia tidak kekurangan di bagian tubuh, tetapi di jiwa. Dia berada di lapisan satu tahap tempering tulang dan menggunakan seni bela diri peringkat mendalam hampir menghabiskan Yuan Qi-nya. Langkah terakhir, khususnya, Necro Dragon's Screech, adalah serangan jiwa yang hanya bisa dilatih ketika seseorang berada di Radiant Stage. Dengan tubuh dan jiwanya yang disempurnakan, kekuatan jiwanya melonjak, dan bahkan dengan manfaat tambahan dari api biru, dia nyaris tidak berhasil. Tapi itu tidak menghentikannya dari merasakan penglihatannya pingsan dan runtuh. Sialan, gerakan ini akan menjadi kematianku. Jika aku tidak membunuh musuh aku dengan ini, dia akan membunuh aku. Zuo Fan menghela nafas dan duduk bersila untuk memulihkan Yuan Qi-nya. Membunuhmu Gui Qi membangkitkan sarang lebah.
Dia pasti akan tersandung pada lawan yang jauh lebih kuat dan perlu melindungi dirinya sendiri dengan melatih seni bela diri yang kuat. Sebagai akibatnya, dia bersembunyi selama lebih dari sebulan di pegunungan untuk berlatih, namun hasilnya tidak sedikit pun meyakinkan. Setengah hari kemudian, Zuo Fan berdiri dengan kulit kemerahan setelah pulih. Tangannya berkedip dan sekarang memegang telur besar. Dia melihat tanda hangus pada telur dengan khawatir. Telur Thunder Skylark masih hidup berkat energi spiritual ibunya. Tapi ini hanya menunda sesuatu. Jika dia ingin menetaskannya, pertama-tama dia harus memulihkan vitalitasnya. Di mana aku bisa mencari ramuan spiritual yang dibutuhkan di dunia yang luas ini? Telur belum sepenuhnya berkembang dan tumbuhan umum tidak mau berbuat baik. Dia membutuhkan harta langka yang mampu merenggut nyawa seseorang dari rahang kematian yang akan segera terjadi. Zuo Fan tidak bisa tidak mengerutkan kening pada pemikiran ini. Song Yu, serahkan pil penempat tubuh jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu. Suara tiba-tiba mengganggu renungan Zuo Fan. Wajahnya menjadi gelap dan berjalan mendekat. Siapa bajingan yang berani mengganggu kedamaian aku? Mendorong cabang ke samping, Zuo Fan melihat seorang pria dan seorang wanita mengendarai kereta. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dengan ciri-ciri halus dan berada di lapisan 1 budidaya tahap tempering tulang, sementara wanita itu seusia, kulit menawan, dan di lapisan kedua. Mereka dikelilingi oleh 6 pria, 5 di antaranya berada di lapisan ke-89 tahap tempering tulang dan yang terakhir, seorang lelaki tua, berada di urutan ke-6. Pasangan itu sekarang menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Pil tempering tubuh dibuat oleh kami, Klan Song, melalui formula rahasia untuk bergabung dalam pertemuan 100 pil. Kau pikir aku akan memberikannya begitu saja? Pria itu mendengus dan senjata spiritual kelas 1 muncul di tangannya. Zuo Fan tersenyum mengejek. The Body Tempering Pill adalah pil kelas 4, berguna dalam menempa tulang seseorang, dan juga berguna dalam membantu pembudidaya kondensasi Qi lapisan 9 dalam menerobos ke tahap tempering tulang. Satu-satunya downside adalah bahwa itu hanya bisa digunakan sekali. Untuk Zuo Fan yang jenius, yang tidak khawatir akan menerobos ke tahap tempering tulang, pil ini adalah sampah. Dan pil jelek ini dibuat dari formula rahasia, sekelompok orang lemah. Tapi lelaki tua bermata merah itu berpikir sebaliknya. Hahaha, Song Yu, Song Qian, bukankah kalian berdua di tahap tempering tulang di usia yang begitu muda berkat itu? Klan kelas 3 kamu, yang mengambil formula rahasia untuk pil kelas 4, terlalu serakah. Sebaiknya kau serahkan saja. Lebih baik kita mati. Song Qian dan Song Yu dikenai biaya sebesar orang tua yang melakukan hal yang sama. Bam! Dari hanya satu serangan telapak tangan, keduanya menarik busur lebar di udara yang diikuti oleh darah mereka. Meskipun berada di tahap yang sama, perbedaan 56 lapisan bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Hehehe, Nona Song Qian, apakah ini perlu? Jadilah baik dan berikan pil dan formulanya. Apakah kamu akan memaksa orang tua ini untuk menepuk kalian berdua? Orang tua itu menatap lekuk tubuh Song Qian yang memikat dan tertawa mesum. Song Qian melotot dengan kebencian tetapi kemudian menghela nafas dan menatap kakaknya. Apakah kamu takut? Aku tidak. Song Yu menguatkan dirinya. Kalau begitu mari kita mati bersama. Setidaknya formula klan tidak akan jatuh ke tangan bajingan tua itu. Song Qian tersenyum sedih dan mengangkat senjata spiritual Song Yu ke leher mereka.
Adegan ini menggerakkan hati Zuo Fan, pikirannya melayang ke saudara kandung di kota Windegaze. Mereka akan memiliki akhir yang sama jika aku tidak dipaksa oleh iblis hati saat itu. Menghela napas, Zuo Fan menembakkan daun ke arah pasangan itu. Wow! Tepat ketika hendak menggorok leher mereka, senjata itu jatuh dari tangannya. Siapa di sana? Baik saudara kandung dan lelaki tua itu berteriak dengan cemas. Apakah benar-benar perlu membunuh mereka dengan pil kelas 4? Zuo Fan melangkah keluar dari barisan pohon. Orang tua itu tertawa, "Di sini aku gugup siapa yang mungkin datang, dan itu hanya anak nakal yang baru memasuki tahap tempering tulang." Dia mengejek Zuo Fan. "Nak, bukankah kamu seorang pembudidaya iblis? Semua orang tahu pembudidaya iblis adalah kelompok yang paling biadab dan kejam di luar sana, dan kamu berani mengkhotbahkan belas kasihan kepada aku?" "Aku tidak mengkhotbahkan belas kasihan, tetapi kekuatan." Zuo Fan mencibir, "Sekarang aku telah menyaksikan masalah ini, kamu tidak dapat membunuh mereka." Hanya dengan kamu?" Mata lelaki tua itu berkilauan dengan kebencian saat Song Qian berteriak dengan cemas, "Adik laki-laki, lari. Selamatkan dirimu dan lupakan kami." "Lari, terlambat." Sementara Song Qian mendesaknya, pria tua itu menertawakan Zuo Fan, "Nak, kau hanya menyalahkan dirimu sendiri karena menusuk hidungmu di tempat bukan milik." Saudara-saudaranya hanya bisa memejamkan mata untuk menghindari kengerian. Namun dengan suara nyaring, Zuo Fan berdiri tidak terpengaruh sementara lelaki tua itu jatuh dalam genangan darah, tanpa kepala. Orang tua yang tertawa itu mati dalam sekejap dan meskipun yang lain memiliki senyum di wajah mereka, mata mereka dipenuhi teror. Mereka dengan jelas melihat bagaimana Zuo Fan melakukan serangan biasa dan melontarkan kepala lelaki tua itu. "Monster!" Sebuah teriakan bergema dan yang lainnya berlari menyelamatkan diri. Zuo Fan tidak peduli dengan mereka dan berbalik untuk pergi. "Tunggu!" Lagu Qian memanggil. Matanya terkejut dengan kekuatan Zuo Fan yang luar biasa meskipun tingkat kultivasinya sama. Itu berbeda seperti langit dan bumi.